Anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Meski kita di rumah, kita harus tetap belajar ya. Kita harus semangat ya. Jangan sampai ya semangat kita kendor ya. Jangan kita menyerah. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi anak yang kuat ya, anak yang mau belajar ya. Hari ini materi pembelajaran kita adalah kisah Musa ya. Tapi saya ingatkan dulu sebelum belajar ya. Jaga kesehatan kita ya. Jadi misalnya kita butuh istirahat ya harus beristirahat ya, makan makanan yang sehat ya, dan nanti kalau bepergian memakai masker ya, jangan lupa ya. Karena apa? Karena virus-virus itu nggak nampak ya. Jadi kalau misalkan kita pakai masker, kita sudah melindungi diri kita, dan kalau kita melindungi diri kita, kita juga melindungi orang lain. Nah, Tuhan suka akan orang yang mencintai diri sendiri dan juga orang lain ya. Hari ini kita akan belajar dari Nabi Musa untuk apa ya? Untuk dapat membela orang lemah dan tertindas ya. Kemudian kita juga diajak untuk peduli dan berani untuk memberikan pertolongan atau perlindungan terhadap mereka yang berada dalam bahaya ya. Seperti apa? Nanti seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa ya. Nah, di tengah-tengah penderitaan manusia, di tengah penderitaan penindasan bangsa Israel. Nah, maka sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita mau lihat dulu ya, apa sih yang disebut dengan orang menderita, atau kenapa sih orang bisa sampai menderita ya? Nah, ada banyak faktornya. Yang pertama mungkin karena terjadinya bencana alam ya. Bencana alam itu bisa terjadi ya karena misalnya gunung meletus ya, atau banjir, atau gempa bumi ya, tanah longsor, dan banyak lagi yang terjadi yang membuat orang menjadi menderita ya. Angin puting beliung misalnya, orang kehilangan tempat tinggal ya, kehilangan orang-orang disayangi ya, kehilangan juga mungkin ternak-ternak mereka ya. Itu kadang-kadang memang menyebabkan orang menderita. Tetapi ada juga ya penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan manusia ya. Kita ditindas oleh orang lain yang mungkin lebih berkuasa dari kita ya. Hak-hak kita diambil ya. Nah, itu nanti juga akan terjadi di dalam masyarakat atau umat Israel pada waktu Nabi Musa ya. Jadi orang-orang kuat kadangkala ya menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang-orang lemah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi ya di masyarakat kita. Dan misalnya kaum lemah yang menjadi korban ini merasa tidak berdaya ya, karena ya lemah ya, untuk membela diri mereka nggak bisa ya. Maka mereka membutuhkan penolong yang berani menghentikan para penindas ya, dan menegakkan kebenaran. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dari Nabi Musa ya. Nanti dalam kitab Keluaran ya dikatakan di situ ya bahwa perjuangan Musa membela bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Musa dengan berani memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan ya. Jadi tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah ya, oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir ya. Dan banyak kesulitan tentunya ya, dan tantangan berat yang dihadapi oleh Nabi Musa dan umat Israel pada waktu itu ya. Namun dengan pertolongan Tuhan, semua kesulitan dan tantangan dapat diatasinya. Bahkan ya ia mampu mengalahkan tentara Firaun yang terkenal sangat kuat ya. Nah, nanti kita akan belajar ya dari Nabi Musa ini ya, untuk semakin peduli dan berani ya untuk menolong dan memberi perlindungan ya kepada mereka yang tertindas, mereka yang menderita. Anak-anakku, Musa memberikan teladan ya bahwa dalam hal membela kebenaran, kita tidak perlu takut dengan kekuatan apapun di dunia ini ya. Karena apa? Karena Allah ya senantiasa berada di pihak kita. Allah selalu menolong kita ya ketika kita ya mau membela kebenaran ya. Dan Tuhan pasti menolong ya dan memberi kita kemenangan ya selama kita setia dan taat pada bimbingan Tuhan ya. Itu kuncinya ya, taat dan setia kepada bimbingan Tuhan ya. Sebab sesungguhnya tidak satupun kekuatan manusia di dunia ini yang mampu mengalahkan, yang mampu menghalangi rencana Allah ya. Jadi tidak ada kekuasaan satupun manusia ya melebihi
kekuasaan Allah. Ya, membela orang-orang lemah yang tertindas adalah suatu panggilan hidup yang luhur, ya, yang mulia. Ya, kita harus menumbuhkan di dalam diri semangat untuk membela sesama yang tertindas ataupun ya diperlakukan tidak adil. Ya, kita harus mulai ya dari sekarang ya untuk memiliki semangat membela sesama kita yang tertindas. Dan kita juga harus peduli dan berani untuk memberi pertolongan atau perlindungan terhadap sesama kita yang berada dalam bahaya ya. Dengan demikian kita mewarisi semangat Musa sebagai pahlawan pembela kehidupan ya. Mau nggak menjadi pahlawan pembela kehidupan? Oke, kalau mau berarti kita harus berani ya memberi pertolongan dan perlindungan terhadap mereka yang berada dalam bahaya ya. Kita hari ini akan mendengarkan kisah Musa ya. Jadi kita bisa belajar dari Nabi Musa. Kita dengarkan ceritanya ya. Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Ya, ini dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5-31. Saya bacakan ya. Ketika Firaun, raja Mesir, mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari bersama Musa, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?" Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ia berangkat dengan semua keretanya, termasuk 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para perwiranya. Memang Tuhan sengaja membuat raja berkeras kepala sehingga ia mengejar orang Israel yang telah meninggalkan negeri Mesir. Tentara Mesir mengejar orang Israel dan menyusul mereka di perkemahan mereka di pantai laut dekat Pihoriot. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan dan minta pertolongan. Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini." Musa menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untukmu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa." Kata Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Israel jalan terus. Angkatlah tongkatmu dan acungkan ke atas laut. Maka air akan terbagi dan orang Israel dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering. Orang Mesir akan kujadikan keras kepala sehingga mereka terus mengejar orang Israel, dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir, pasukannya, kereta serta para pengendaranya. Maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu malaikat Allah yang ada di depan pasukan Israel pindah ke bagian belakang, dan pindahlah juga tiang awan sampai berada di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tidak dapat saling mendekati. Lalu Musa mengacungkan tangannya di atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup dan kencangnya sehingga air laut mundur.
Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Air terbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberang laut, mereka berjalan di dasarnya yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan mengacau balaukan tentara Mesir. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet sehingga mereka maju dengan susah payah. Kata orang Mesir, Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita. Mari kita lari saja dari sini. Kata Tuhan kepada Musa, acungkanlah tongkatmu ke atas laut, maka air akan kembali dan menenggelamkan orang Mesir, kereta dan pengendara-pengendaranya. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan pada waktu itu fajar merekah, air kembali keadaan yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tapi Tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut. Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut, sehingga mereka mati semua. Tetapi ketika orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air merupakan tembok di kanan kirinya. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Anak-anakku, ya, itu cerita Nabi Musa yang luar biasa, ya, peduli terhadap penderitaan umat Israel ketika menjadi budak, ya, di tanah Mesir, ya. Maka Firaun, ya, dalam kisah tadi, Firaun adalah penguasa Mesir yang memperlakukan bangsa Israel sebagai apa? Sebagai budak, ya. Jadi orang-orang Israel di Mesir itu menjadi budak, ya, diperbudak oleh Raja Firaun, ya. Dan Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan, ya, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat, ya, seperti dalam cerita tadi, ya. Musa mengacungkan tangannya ke mana? Ke laut apa? Teberau, ya, kemudian terbelah. Orang-orang Israel, ya, menyeberangi laut itu. Jadi yang kering, ya, kanan kirinya merupakan tembok laut. Ya, Musa mengeringkan laut Teberau, ya, dengan cara mengacungkan tongkatnya ke atas laut, ya. Tuhan harus bekerja untuk membebaskan orang-orang tertindas di zaman sekarang, ya. Nah, jadi memang Tuhan akan selalu, ya, menyertai kehidupan kita, ya, terus bekerja untuk membebaskan orang-orang tertindas, ya, pada zaman sekarang, ya, melalui orang-orang, ya, melalui kita juga, ya. Tuhan bekerja juga melalui diri kita, ya. Maka mintalah agar Tuhan memberimu, ya, memberi kita keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Musa, ya, mampu untuk apa? Berbuat baik terhadap mereka yang membutuhkan, ya. Sekarang ini masih banyak orang-orang yang menderita, yang memerlukan pertolongan, ya. Kalau bangsa Israel diperbudak di Mesir, ya, kalau sekarang banyak juga orang-orang yang menderita, ya, bukan karena perbudakan lagi, ya, tapi mungkin karena memang misalkan dalam masa pandemi seperti ini, ya, orang apa diisolasi, ya, harus apa tinggal sendiri karena apa? Karena mungkin terpapar virus corona, ya. Itu merupakan juga penderitaan. Nah, wujud pertolongan kita seperti apa, ya? Kita juga bisa menolong, melakukan hal yang terbaik untuk mereka, ya. Jadi Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa, ya. Kita, ya, pasti bisa juga seperti Musa, ya, dengan melakukan hal-hal yang kecil tentunya, ya. Mintalah juga agar Tuhan sekali lagi memberimu kekuatan untuk menjadi seperti pahlawan seperti Musa, ya.
Ini yang penting anak-anakku ya. Nah, sekarang kita mau melihat apakah kalian sudah belajar dari awal sampai akhir belum ya? Atau ada yang masih teringat-ingat enggak ya di dalam pikiran kita atau dalam memori kita ya? Maka saya minta hari ini kalian untuk mengerjakan di buku ya. Ini kerjakan di buku ya, nanti dilengkapi ya jawaban-jawabannya ya seperti yang sudah tadi dijelaskan di atas ya. Pertanyaan yang nomor pertama ya, nih. Kemanakah Musa membawa bangsa Israel? Nah, kemana? Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ya, di tanah yang dijanjikan Allah ya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tadi tanah apa? Ya, tadi ya sudah dijelaskan di atas ya, yang di kotak warna grey ya, atau warna abu-abu ya. Terus kemudian kenapa tentara Firaun mengejar bangsa Israel? Nah, kenapa tadi ya? Kira-kira ya. Jadi Raja Firaun tadi mau meminta tentaranya untuk mengejar mereka ya. Ingat di cerita tadi ya. Terus nomor 2, apa yang dilakukan Musa untuk menyeberangkan bangsa Israel ke di laut Tebrau ya? Apa ya tadi, dengan mengacungkan apa ya? Ya. Silakan nanti kamu tuliskan ya. Terus nomor 4, apa yang dialami tentara Firaun ketika berada di tengah laut Tebrau? Ayo apa? Ketika Musa mengacungkan kembali ya tongkatnya ke laut, apa yang terjadi di sana ya? Terus nomor 5 yang terakhir ya, bagaimana sikap yang baik jika melihat orang menindas sesama manusia? Bagaimana sikap yang baik jika melihat orang menindas sesama manusia? Boleh nggak ya? Nggak boleh dong. Nah, terus bagaimana sikap kita ya? Ya, nanti mungkin kita bisa menasihati ya, atau kita bisa memberi masukan ya, atau memberi nasihat ya. Dengan memberi nasihat berarti kita sudah mengingatkan orang ya, kita sudah berperan juga sebagai saudara yang ingin supaya semua manusia itu memperlakukan manusia lain dengan baik ya. Oke, 5 pertanyaan itu ya, silakan dikerjakan. Terima kasih ya, hari ini sudah belajar ya dari Nabi Musa yang mengajak kita untuk semakin peduli dan berani untuk memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan ya. Anak-anakku yang belum subscribe ya, silakan subscribe supaya kita bisa terus belajar di video pembelajaran berikutnya. Ya, ingat Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia ya. Tetap semangat ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Bye bye. God bless you.